selamat malam. Hari ini kita berkunjung di Gara-Gara Kopi. Dan perkenalkan, ini namanya Bang Arif. Arif. Bang Arif ini udah buka coffee shop di Binjai udah sekitar mau 6 tahun ya Bang? Yang jujur. Dan 7, udah lumayan lama juga. Dan di Binjai untuk Gara-Gara Kopi lumayan terkenal lah ya. Ya. Orang dengerin gitu. Oke Bang Arif, untuk hari ini kita ganggu bentar nggak apa-apa lah ya. Bang, tapi ada beberapa pertanyaan nih Bang. Untuk yang pertama nih, siapa aja sih pembeli di Gara-Gara Kopi, dari kalangan mana gitu? Oke, kalau untuk dari kalangan sebenarnya nggak bisa kita pastiin deh kalangan yang kayak gimana ya, atau yang menengah ke atas, middle gitu enggak. Cuman ya tetap orang yang nyari kopi sih yang kita fokusin. Jadi kita di sini tuh lebih ke Arabica ya, Arabica kopi. Jadi orang-orang yang suka kopi Arabica tuh pasti kemari. Siapa aja? Ya, siapa aja. Nggak ada kalangan yang mungkin middle high, nggak ada. Sama, semua bisa masuk di sini. Oke, ini pertanyaan kedua Bang. Nilai unggul apa sih yang dicondongkan di Gara-Gara Kopi? Kalau nilai unggul apa yang ditanya, kita lebih ke ini ya, lebih spesifiknya lebih kayak gini. Kita lebih fokusin ke market orang-orang yang minum Arabica. Karena kan kopi itu dua jenis ya, Arabica sama Robusta. Nah, Robusta itu sebenarnya untuk kalangan orang-orang yang orang tua dulu yang taunya kopi itu pahit. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kopi itu ada asam. Yang asam itu Arabica, lebih mahal lagi harganya. Lebih oke untuk dikonsumsi. Nah, kita fokusin ke Arabica nih. Itu tuh yang kita fokusin ke Arabica biar orang tahu juga bahwasanya kopi itu cuma bukan Robusta doang, ada Arabica juga yang lebih oke gitu. Itu tuh yang kita kembali ke Di sini lebih condong ke Arabica Ya. dan bikin kalau kopi itu ada loh asamnya, Ya. ada loh fruity-fruitynya. betul benar. Nah, orang-orang yang ini kan udah paham kan, maksudnya orang-orang itu udah mulai bergeser ke arah-arah yang ke situ, yang kopi itu bukan cuma sekedar pahit. Nah, kita coba fokus ke situ. Kebetulan karena memang Binjai dulu dari awal kita buka tuh nggak fokus ke situ, fokusnya tuh ke kopi sangar mungkin yang minum kopi susu, tapi kopinya tuh basic robusta gitu. Nah, kita pengen geser itu sih. Niatnya kita dari awal. Bang, pertanyaan ketiga, abang jual produk kopi abang itu lewat channel apa, saluran apa, dan bagaimana abang juga memperkenalkan mereka? Oke, kalau pertanyaannya itu tuh lebih ke ngalir ya. Jadi kita cuma punya, kalau media sosial itu cuma kita punya Instagram. Misalnya kita nggak pernah punya. Lalu lebih manfaatin orang ke orang aja. Jadi dari mulut ke mulut, ya orang-orang yang ngicipin kopi kita tuh pasti bakalan ngobrol kan ke temennya. Di sana tuh bisa tuh, di sini tuh bisa tuh kayak gini. Lebih dari orang ke orang aja sih sebenarnya. Karena memang kita pengennya sih pasarnya cuma Binjai. Kalau di luar Binjai akhirnya kita bisa jual, itu udah bonus. Jadi targetnya dulu tuh Binjai dulu gitu. Saya udah, kalau memang dari Instagram itu memang nggak pernah fokus-fokus juga. Kalian boleh cek Instagramnya Gara-Gara Kopi. Kalau kalian mau lihat postingan juga, kalian bakal tahu tuh ini nggak niat nih gitu. Karena emang bukan niatnya di sosmed ya, dari orang ke orang aja. Jadi kita tetap ngikutin kebiasaan manusia. Ya. Kebiasaan manusia itu suka gosip. Itu lebih ampuh. Jadi orang ke orang tuh lebih ampuh. Jadi satu orang nanti bawa temennya, dari temennya bawa lagi gitu. Kalau untuk produk yang kita jual per cup ya, tapi kalau yang kita jual kayak gini ya sekarang kita jual ya beans juga. Nah, kalau beans itu owner pelaku kopi yang ya kita bilang 5 atau 10 kopi shop yang ada di Binjai kayaknya udah nyerahkan untuk kita lah untuk menyesuaikan bahan bakunya kayak gimana. Jadi mereka tuh pas mengambilnya sama kita. Oke Bang, pertanyaan keempat. Jenis hubungan apa yang dibangun di Gara-Gara Kopi sama pelanggan? Nah, relationship ya. Kalau itu biasanya
Nggak tahu ya, aku pribadi juga nerapin sama anak-anak yang di bar. Aku lebih seneng tuh orang yang datang, setiap yang datang tuh kita sambut. Apa ya istilahnya? Greeting ya. Ya greeting kan. Jadi kayak dia datang tuh kita sambut, halo, selamat pagi, selamat siang, ngopi kita gitu-gitu. Pokoknya ya setiap orang tapi nggak bisa kita samain tuh caranya. Beda-beda. Ya kayak mungkin kayak dia misalnya datang ke tempatku, dari mana udah main basket gitu-gitu. Kalau ngopi dulu. Nah, pasti harus kita sambut yang kayak gitu-gitu. Itu menurutku lebih hangat. Ya walaupun tidak semua kita samain, jadi setiap orang yang datang tuh kita baca dulu karakternya dia kayak gimana. Dari situ tuh menurutku udah dapat nilai plus akunya. Terlepas dari kopiku nggak enak atau yang aku buat nggak enak, orang bakalan datang lagi karena aku sambut dia gitu. Walaupun cuma sekedar say hello Ya, doang. itu penting. Ya, itu penting menurut. Simpel tapi penting. Pertanyaan kelima nih bang, untuk nilai unggul apa nih di gara-gara kopi sehingga customer berani bayar segitu? Nilai unggul ya, nilai unggul itu jadi kayak kita selalu jelasin tuh di awal ke customer kayak edukasi kopi. Ada namanya Arabica, ada namanya Robusta gitu, itu jenis-jenis kopi. Nah, kita tuh selalu utamain ke Arabica karena varian rasa yang ada di situ, terus harganya itu oke. Nah, dan itu tuh biasanya orang-orang nggak bakalan pernah ngeluh sama harga yang kita kasih. Jadi karena dia udah trust sama kita, oh dia jual pasti Arabica nih. Arabica juga banyak varian kan, ada yang proses begini. Nah, beda proses juga beda harga gitu. Nah, mereka tahunya tuh kita pasti kasih yang terbaik. Jadi berapapun kita kasih budget, orang nggak pernah bakalan komplain. Ada trust itu dulu gitu. Jadi mungkin kayak kita punya natural proses yang dari mana gitu Arabicanya. Udah orang mau kita tagihin harga berapa juga nggak pernah komplain. Arabica juga beragam jenis ya, Arabica dari A, rasanya A, benar. dari B rasanya berbeda. Kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti kita dapat sesuatu yang Arabica tapi yang oke punya nih, terus kita bilang ini ada nih ya, kopi nih Arabica dari Flores mungkin kan, ini spesial nih, bisa kayak gini gitu. Terus kita jelasin harganya, udah mereka nggak perlu tahu lagi, udah terserah atau harganya berapa, yang penting kita bayar. Dan untuk selain di coffee shop aja nih bang, untuk pendapatan lain kalau boleh tahu itu dari mana aja sih bang? Dari Roastbeef biasanya. Roastbeef itu ngebantu, kita jual packagingan yang per kilo, per 500 gram gitu. Itu juga ngebantu untuk bisnis ini tumbuh lah. Kalau dibilang untuk tumbuh sih, aku nggak setuju ya. Aku lebih ke bertahan. Bisnis itu, kalau aku pribadi aku bertahan. Bisnis bukan soal tumbuh, Bukan. tumbuh itu soal terakhir. Ya. Yang penting itu bisa bertahan Dulu. Karena ngelewatin zaman Covid juga kan kita. Itu berat. Nah itu berat. Ya pakai jurus bertahan. Nggak perlu kita harus cuan nih Mbak. Cuan bakalan ngikutin gitu. Intinya udah bisa nutupin modalnya Belanja aja udah. Kalau itu aku, itu aja udah cukup. Karena kebanyakan mungkin di sekitar kita lah, orang-orang yang punya coffee shop, buka coffee shop karena dia punya modal doang, nggak punya skill, bakalan tutup karena waktu ya, maksudnya ya karena dia nggak bisa ngelola itu gitu. Nah, mungkin dari awal juga dia niatnya udah mau mencari untung gitu. Kalau aku nggak mulu-mulu tentang untung. Aku buat ini karena hobiku dari awal gitu. Hobiku ngopi, gimana caranya apa yang aku nikmatin, orang-orang juga aku bisa share ke orang-orang. Kalau perkara orang nanti akhirnya bayar, itu menurutku udah bonus gitu. Nah, setelah itu jalan ya udah, keuntungan itu bonus. Jadi kalau bisa buat kedai kopi itu bertahan dulu, itu udah keren ya. Karena kebanyakan orang cuma setahun 2 tahun selesai, kayak bazar kan ya. case yang di Biji juga banyak tuh, awal-awal berserak sekarang udah redup. Ya akhirnya kan terseleksi kan? Mana yang benar-benar serius, mana yang benar-benar ya dia cuma punya cuan, terus rame nih buat kedai kopi, buat lah gitu. Tapi dia nggak punya ketertarikan secara apa ya, secara batin untuk di kopinya gitu. Dalam kopinya
kayak gitu. Itu makanya yang buat dia tersingkir kan sama waktu. Keunggulannya apa nggak muluk-muluk lah, kita fokus jual Arabica udah. Kalaupun ada Robusta, kita Robusta cari yang paling bagus. Pertanyaan ke-6 Bang, sumber daya utama yang mendukung gara-gara kopi utama banget nih. Oke. Ini sumber daya utamanya maksudnya apa nih? Pemasukan gitu. Masukan. Ya itu tadi kayak yang aku bilang, ya kita jual kopi, maksudnya karena namanya udah gara-gara kopi ya kita fokus jual kopi nih. Ya kalau kayak powder-powder ini kita ada, cuman itu nggak fokus. Terus sumber daya juga dari roasterinya gitu. Itu udah sumber dayanya kita. Pendukungnya unggul juga termasuk semua ya. Kalau ditanya tadi apa namanya tulang punggung dari menu, itu pasti es kopi, nggak mungkin nggak. Es kopi itu udah pasti. Es kopi susu itu udah pasti tulang punggung dari kita. Ya, es kopi untuk cuaca di Bindi lumayan pas. Ya, Pak. Harus ada itu. Itu yang untuk pikiran berjalan. Untuk kopi shop gak ada es. Nah, nggak mungkin. Cara mempertahankan loyalitas customer itu gimana nih Bang? Untuk versi gara-gara kopi. Kasih kualitas yang untuk. Kualitas. Ya, ya udah nggak mulu-mulu tuh. Kasih kualitas yang tetap oke udah. Kualitas kopi. Jadi dari awal tuh kita datang di Ginja itu bukan melulu cuan itu pertama, ya. Tapi kita kasih coba yang terbaik nih. Jadi semakin bagus kualitas yang kita tetap kasih sama orang bakalan loyal sama kita. Jadi bukan kuantitasnya, kualitasnya. Kalau kuantitas kan kita jual yang biasa-biasa aja lah, harga murah tapi banyak, itu kan kuantitas. Nah kita enggak, karena sedikitnya orang yang beli, tapi orang puas, orang bakalan balik lagi. Versi gara-gara juga nggak mau ngikutin tren-tren zaman sekarang kayak buat loyal card. Nah, 10 dan itu nggak laku sama kita. Karena kita punya QRIS aja tuh baru tahun lalu kayaknya. Jadi sebelum itu kita harus udah pakai cash. Dan nggak pernah pakai sistem kasir. Pernah dulu, cuman aku kira itu nggak efektif. Jadi nggak ada tiktokannya kan. Jadi setiap orang mau bayar tuh harus kebar kita. Kita ngobrol, tanya apa aja pesanannya kayak gitu. Masih semanual itulah kita. Dan untuk tanya juga ke meja, tanya dari pesan apa aja itu juga bikin customer hangat ya. Iya. Itu juga memang kita terapin di situ. Biar ada aja yang kita obrolin sama customer. Walaupun cuma sekedar tagihan. Iya. Kalau kami tuh di sini kayak gitu. Pertanyaan nomor 8 nih Bang. Untuk di gara-gara kopi ada nggak mitra yang kerja sama gara-gara? Betul banget. Betul ya. Berarti nggak ada mitra yang mendukung gara-gara kopi? Tidak ada sama sekali. Karena susah gue rasa kalau bisnis baju itu susah. Jadi dua kepala dicampur jadi satu dulu kan. Dan gue kalau pun ya yang aku tahu tuh idealis tuh orang-orang yang punya uangnya lebih banyak ya, itu baru bisa idealis. Aku dulu sempat terapin idealis, tapi aku nggak jalan. Sempat mau tumbang ini usaha. Tapi karena harus dikikis idealisnya, ya kita harus, karena kita gini ya, kita punya tim 4 orang. Kita nggak bisa dong hanya hanya idealis sama kepalanya aku sendiri aja. Di sini aja sebenarnya kita udah join, tapi join kerja, bukan kerja sama, bukan ada investor, enggak. Nah, jadi aku selalu tanya sekarang ini ke anak-anak, kira-kira apa nih yang buat warung ini tetap jalan gitu, kayak gitu sih. Jadi mereka ngasih ide aja, bukan investor ya. Kalau investor tuh kayaknya aku nggak bakalan sanggup untuk argumen terus-terusan. Mitranya sendiri yang apa maksud itu lebih ke rekan Rekan kerja yang udah dianggap keluarga ya, sendiri. ya. Kalau itu ya. Tapi kalau untuk investor nggak pernah terjadi. Nggak pernah nyambung pasti yang lain. Apalagi kalau dia udah berpemikiran cuan, aku sementaranya aku enggak gitu. Dan udah susah tuh. Ya udah dua pendapat yang Iya. berbeda. Oke Bang. Pertanyaan terakhir. Oh, nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Apa Soalnya menurut saya ini juga agak sensitif. Biaya terpenting dan paling mahal untuk di gara-gara itu apa nih Bang? Equipment kira-kira.
Yang ditanya apa nih? Equipment Bisa kah? equipment, bisa bahan, bisa Kalau di coffee shop biasanya itu yang paling mahal mesinnya, mesin kopi itu mesin mahal. Kayak kita mesin kopi aja itu kemarin kita beli second aja 40-an. udah double group ya. Ya, tapi ini sebenarnya masih seri yang rendah ya, seri rendah. Tapi menurutku aku bisa manfaatin jadi oke gitu. Kalau equipment, grinder udah pasti. Terus mesin roasting. Roasting untuk di apa ya? Untuk di brand roasting. Ya, mesin roasting untuk di mesin roasting ini starter. Terus kalau untuk di gara-gara kopinya tuh, gara-gara kopi kita punya mesin grinder lah, grinder lah. Ya. Untuk di gara-gara berarti untuk di coffee shop berarti grinder yang paling mahal. Grinder ya. Mesinnya. Mahal mesin, yang paling penting grinder. Yang mahal itu mesin, tapi yang paling penting grinder. Makin grinder oke, makin bagus kualitas grinder, makin oke hasil kopi. Kuncinya kayak gitu. Kalau mesinnya murah-murah aja, sebenarnya mesin kopinya yang biasa-biasa aja, tapi pakai grinder yang oke, hasil kopinya enak. Mesin kopi mahal, pakai grinder yang biasa-biasa aja, hasil kopinya nggak enak. Ada kemungkinan kayak gitu. Aku tetap grinder lah yang Ya, pertama ya. paling utama tuh senjatanya kita grinder. Kalau di coffee shop atau di bar. Jadi juga lebih banyak mereka bukan yang mau espresso itu lebih banyak di manual brew. Ya. Injil. Kalau di kami sendiri tuh gara-gara kopi itu dikenal karena manual brew-nya gitu. Itu bentuk idealis. Manual brew itu bentuk idealis kami. Jadi dulu tuh sempat punya 9 atau 10 macam manual brew lah dari beberapa daerah. Tapi karena orang-orang belum teredukasi dari awal, kita sempat lengser tuh. Kayak sekarang kita cuma punya 3 varian manual brew, tapi kita fokus manual brew tetap ada sampai sekarang. Untuk 3 varian itu boleh disebutkan satu-satu nggak ya Bang? Baca. Itu ada Flores Bajawa, terus kemarin aku baru masukin Manglayang dari Jawa Barat, sama ada Linung Aceh Melayu. Tuh, itu yang tidak selalu sih, cuman kita harus putar rotasinya. Jadi biar orang-orang di coffee shopnya, orang-orang mikir di coffee shop kan itu kopi itu nggak cuma itu aja, jadi bisa putar. Mungkin nanti ada kerinci, mungkin nanti ada Bali, gitu-gitu. Jadi walaupun dia seminggu sekali datang, dia bisa dapat varian yang lain lagi. Sebenarnya gara-gara kopi itu terkenal karena itu. Kita jual ini Arabica, terus fokus di manual brew. Tapi karena itu kita rasa tidak cuan, dan kita harus jalan nih gitu kopi. Kita buatlah mesin, nanti kita buatlah ada menu kopi dulu. Karena itu memang terbantu, dari itu aja terbantu. Gitu. Ya gitu lah. Kalau di tempat lain mungkin memang dari awal dia buat coffee shop, ya dia jual espresso base kan. Nah, kalau kita enggak. Kalau kita tuh awalnya berangkat dari manual brew, bukan dari espresso base. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Oke, itu saja interview kami dengan Bang Arif selaku owner dari Gara-Gara Kopi. Oke, thank you ya Bang yang udah mau diganggu waktunya.